Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketong semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada, khususnya basudara yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula saat ini. Beberapa waktu belakangan ini, perhatian katorang tertuju pada dinamika yang terjadi dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kepulauan Sula. Isu ini telah menjadi topik hangat dan menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat orang. Mari ketong urai bersama rentetan peristiwa ini dari awal hingga kondisi terkini berdasarkan informasi yang beta dapatkan. Semuanya berawal ketika pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula mengikuti kebijakan rekrutmen ASN nasional, membuka formasi CPNS dan P3K. Ribuan pelamar dari berbagai latar belakang pun mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi. Mulai dari pendaftaran daring, seleksi administrasi, hingga ujian berbasis komputer assisted test atau CAT. Proses ini diharapkan berjalan transparan dan akuntabel. Namun pasca pelaksanaan ujian, dugaan-dugaan kejanggalan mulai mencuat ke permukaan. Banyak peserta yang merasa dirugikan, terutama mereka yang yakin telah meraih nilai tinggi, namun tidak masuk dalam daftar kelulusan. Isu nepotisme dan manipulasi data pun sering terhindarkan, memicu aksi protes dan tuntutan kejelasan dari dorang pelamar yang merasa dicurangi, bahkan melibatkan unjuk rasa di sejumlah kantor pemerintahan. Puncaknya pada tanggal 17 Juli 2025, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil langkah tegas dengan memblokir seluruh layanan kepegawaian untuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Pemblokiran ini dipicu oleh keterlambatan pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2024 yang seharusnya sudah diumumkan paling lambat tanggal 30 Juni 2025. BKN menegaskan bahwa layanan akan dibuka kembali setelah pengumuman dilakukan dan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula menghadap langsung kepada Kepala BKN RI. Ironisnya, di tengah kondisi begitu, terjadi pernyataan yang kontradiktif. Pihak BKN menekankan pemblokiran total karena batas waktu yang sudah terlampaui. Namun, Kepala BKP SDM Kepulauan Sula selaku Ketua Panitia Seleksi Calon ASN menyatakan bahwa yang diblokir hanyalah akses layanan melalui aplikasi SI-ASN dan proses seleksi P3K tidak dibatalkan. Ia beralasan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh proses verifikasi dokumen yang diduga palsu dari beberapa peserta seleksi. Hal ini tentu saja menambah kebingungan dan kegelisahan di hati para peserta dan masyarakat Sula. Di tengah polemik ini, informasi tentang kuota rekrutmen CPNS dan P3K baru untuk tahun 2024 sebanyak 1.150 formasi juga telah diumumkan, yang mana ini merupakan siklus rekrutmen yang terpisah dari masalah yang sedang terjadi saat ini. Melihat komplikasi permasalahan ini, kami mencoba menawarkan beberapa solusi objektif, semoga dapat dipertimbangkan demi tercapainya keadilan dan penyelesaian yang transparan. Pertama, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula harus segera memenuhi kewajibannya untuk mengumumkan hasil seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2024 sesuai tenggat waktu yang ditetapkan BKN. Tanpa pengumuman ini, pemblokiran layanan kepegawaian akan terus berlanjut, yang dapat berdampak pada tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula secara keseluruhan. Kedua, terkait dugaan adanya dokumen palsu, proses verifikasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Publik khususnya para peserta berhak mengetahui secara jelas mekanisme verifikasi, siapa saja yang terindikasi melakukan pemalsuan, dan bagaimana sanksi akan diterapkan. Jika memang ada indikasi pidana, maka proses hukum harus ditegakkan. Ketiga, untuk menghilangkan keraguan dan mengembalikan kepercayaan publik, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses seleksi yang bermasalah oleh pihak yang independen, seperti Ombudsman RI atau tim gabungan yang melibatkan BKN dan Kementerian PAN-RB. Hasil audit ini harus diumumkan secara terbuka kepada publik. Keempat, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula perlu membangun jalur komunikasi yang jelas dan terpadu dengan publik.
Pernyataan yang konsisten dan informatif dari satu pintu akan membantu mengurangi kebingungan dan spekulasi di masyarakat. Kelima, kejadian ini harus menjadi pelajaran berharga. Sistem rekrutmen ASN di Kabupaten Kepulauan Sula harus dievaluasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi celah-celah kecurangan. Penerapan teknologi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih ketat, dan sanksi yang lebih tegas bagi para pelaku kecurangan harus diterapkan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa mendatang. Permasalahan ini bukan hanya tentang posisi pekerjaan, tetapi juga tentang kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dan keadilan dalam proses rekrutmen. Mari katong bersama-sama mengawal proses ini demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Kepulauan Sula dan seluruh wilayah Maluku Utara. Demikian pendapat kami. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silahkan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.